13 eksperimen paling kejam di dunia. Dunia mencatat 13 eksperimen paling kejam yang pernah dilakukan di dunia. Dikutip dari Life Science, para korban mengalami penyiksaan hingga tewas dengan cara yang tidak layak. Peristiwa ini menjadi catatan ilmu pengetahuan untuk mengutamakan etika saat riset. Di kemudian hari, generasi terbaru negara atau pihak lain yang pendahulunya terlibat dalam riset harus memenuhi ganti rugi. Ternyata, banyak ilmuwan gila yang melakukan percobaan sains tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan etis. Mulai dari menggunakan subjek binatang hingga manusia, ilmuwan tersebut melakukan hal yang mencengangkan. Apa saja eksperimen gila yang pernah dilakukan oleh para ilmuwan? Berikut beberapa eksperimen sains paling menyeramkan yang pernah terjadi. 1. Riset sifilis Guatemala. Profesor Wellesley College, Susan Reverby mengungkapkan Amerika Serikat dan Guatemala mensponsori eksperimen yang dilakukan antara 1946 hingga 1947. Eksperimen dilakukan dengan menginfeksi para tahanan dan pasien rumah sakit jiwa dengan penyakit sifilis. Riset dilakukan untuk menguji bahan kimia yang mencegah penyebaran penyakit. Mereka yang menderita sifilis kemudian diberi penisilin. Reverby mengatakan, tidak ada catatan tentang tindak lanjut atau persetujuan dari para korban eksperimen tersebut. Pada 1 Oktober 2010, Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kementerian Kesehatan dan Pelayanan Kemanusiaan AS, Kathleen Sebelius menyatakan minta maaf. Peristiwa diharapkan tidak terulang kembali karena melanggar kemanusiaan. 2. Eksperimen medis Nazi. Riset Nazi ini bisa jadi eksperimen paling kejam di dunia peringkat 1. Penelitian dilakukan seorang dokter SS di Auschwitz, Joseph Mengele. Dia menyusuri kereta yang datang dan mencari orang-orang kembar untuk dijadikan eksperimen. Mengele bermaksud membuktikan teorinya mengenai supremasi ras Arya. Nazi juga memanfaatkan para tahanan untuk menguji pengobatan penyakit menular dan perang kimia. Sebagian dari mereka dimasukkan paksa ke ruang beku dan bertekanan rendah sebagai bagian dari eksperimen penerbangan. 3. Jepang Unit 731. Sepanjang 1930-an dan 1940-an, Kekaisaran Jepang melakukan perang biologis dan tes medis pada warga sipil yang sebagian besar di Cina. Meski korban tewas tidak diketahui secara pasti, berdasarkan laporan New York Times pada 1995, diperkirakan 200.000 orang telah meninggal. Beberapa bentuk kekejamannya adalah menginfeksi sumur dengan kolera, tifus, dan kutu secara tersebar di kota-kota di Cina. Kemudian tahanan digiring dalam cuaca dingin untuk menentukan pengobatan terbaik bagi radang dingin. Sejumlah mantan anggota unit tersebut juga mengatakan, para tahanan diberi gas beracun dan dimasukkan ke dalam ruang bertekanan tinggi. Tahanan juga ada yang dibedah dalam keadaan hidup dan sadar. 4. Memisahkan kembar tiga. Demi menjawab pertanyaan tentang sifat alami versus pengasuhan, sejumlah psikolog menjalankan eksperimen rahasia pada tahun 1960-an serta 1970-an. Mereka memisahkan kembar tiga dari satu sama lain dan mengadopsinya sebagai anak tunggal. Psikiater yang memimpin penelitian ini, Peter Neubauer dan Viola Bernard, menurut laporan berbagai berita tidak menunjukkan penyesalan. Konsultan agen adopsi Louis Weiss, Bernard mengatakan bahwa mereka berpikir melakukan sesuatu yang baik pada kembar tersebut sehingga dapat mengembangkan kepribadian masing-masing. Eksperimen tersebut sebagian didanai oleh National Institute of Mental Health. Hal ini terungkap ketika kembar tiga tersebut tak sengaja bertemu di tahun 1980. Hasil riset kontroversial ini disimpan dalam arsip Yale University dan tidak bisa dibuka hingga 2066. 5. Monster belajar. Pada 1939, ahli patologi wicara di Universitas Iowa berusaha membuktikan gagap adalah perilaku yang dipelajari. Peneliti menganggap gangguan ini disebabkan kecemasan anak-anak dalam berbicara. Namun, riset dilakukan dengan membujuk anak yatim piatu dan mengatakan mereka ditakdirkan mulai gagap di masa depan. Eksperimen ini pada akhirnya tidak menyebabkan kegagapan, tapi membuat anak-anak yang normal menjadi cemas, menarik diri, serta pendiam. Sebagian dari korban yang masih hidup akhirnya menggugat Universitas Iowa dan pihak kampus membayar $925.000 Amerika pada 2007. Riset ini memberi pelajaran pentingnya etika dan dasar teori yang kuat.
6. Pembunuh Burke and Hare. Hingga 1830, pembedahan para ahli anatomi secara hukum hanya boleh dilakukan pada para tubuh pembunuh yang dieksekusi. Ketika pembunuh yang dieksekusi menjadi jarang, banyak dari ahli anatomi membeli mayat dari rampok kuburan atau merampok sendiri. Kondisi ini dianggap Edinburgh William Hare dan temannya William Burke sebagai peluang mendapatkan uang. Sebagai pemilik kos, Hare dan Burke mencekik lebih dari selusin penyewanya. Tubuh korban dijual ke ahli anatomi Robert Knox. Menurut W.W. Norton Company, 2003, keduanya digantung atas kejahatannya. Pemerintah Inggris kemudian melonggarkan pembatasan aturan pembedahan setelah terjadinya salah satu eksperimen paling kejam di dunia ini. 7. Eksperimen bedah pada budak. Bapak ginekologi modern, J. Marion Sims menjadi sosok kontroversial akibat riset fistula vesicovagina. Riset dilakukan pada wanita dengan fistula, yaitu robekan antara vagina dan kandung kemih. Korban yang merupakan budak wanita jadi sering mengompol dan ditolak masyarakat. Sims juga melakukannya tanpa anestesi. Sebagian karena anestesi baru ditemukan. Pada 1857, Sims menganggap risetnya tidak cukup menyakitkan untuk dianggap bersalah. Akhirnya pada 1993 seorang profesor Universitas Alabama pada Journal of Medical Ethics mengatakan, Sims memanipulasi perbudakan untuk eksperimen manusia. Riset yang merugikan para objeknya tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. 8. Riset Tuskegee. Menurut CDC AS, pada 1932, Layanan Kesehatan Masyarakat AS membuat penelitian tentang efek sifilis yang tidak diobati. Riset melibatkan 399 pria berkulit hitam di Alabama dengan 201 diantaranya dalam kondisi sehat. Para responden tidak mengetahui dilibatkan dalam riset terkait penyakit sifilis. Mereka hanya diberitahu sedang dirawat karena darah yang buruk. Para korban tidak pernah diobati dengan memadai. Bahkan saat penisilin digunakan sebagai obat sifilis pada 1947, pada 1972, sebuah surat kabar mengekspos hal ini dan menyebutkan bahwa para pejabat menutupi kasus tersebut. Riset ini menjadi catatan untuk selalu memberikan informasi dan tidak memberi dampak buruk pada responden riset. 9. Eksperimen penjara Stanford. Pada tahun 1971, Philip Zimbardo menguji sifat alami manusia untuk menjawab pertanyaan semacam apa yang terjadi jika Anda menempatkan orang baik pada situasi jahat. Cara Zimbardo menguji pertanyaan ini dianggap banyak orang tidak etis. Zimbardo mendirikan penjara dan membayar mahasiswa agar berperan sebagai sipir dan tahanan. Pola ini berubah jadi penjaga yang abusif serta tahanan yang histeris. Eksperimen ini ditutup hanya dalam 6 hari karena situasi berubah kacau sangat cepat. Hanya dalam beberapa hari, penjaga kami menjadi sadis dan tahanan kami menjadi depresi dan menunjukkan tanda-tanda stres yang ekstrim, kata Zimbardo pada situsnya. Rupanya, pada sebuah laporan berita di Medium pada 2018, Zimbardo yang mendorong perilaku kejam itu dan sejumlah tahanan memalsukan gangguan emosional mereka. Misalnya, seorang tahanan bernama Douglas Corpi memalsukan hal itu agar bisa bebas lebih awal dan belajar untuk ujian. 10. Transplantasi testis oleh Dr. Stanley. Eksperimen ini dilakukan oleh Dr. Leo Stanley, seorang ahli bedah di penjara San Quentin pada tahun 1910 hingga 1950. Ia adalah seorang fanatik eugenika yang ingin mensterilkan tahanan kejam dan menggantikannya dengan sumber testosteron yang baru. Awalnya, Stanley hanya mencangkok testis narapidana muda yang baru saja dieksekusi kepada tahanan pria yang lebih tua yang menjalani hukuman seumur hidup. Akan tetapi, saat persediaan testis manusia untuk dicangkok habis, ia mulai menggunakan testis dari binatang seperti kambing, babi, dan rusa. 11. Memberikan asam lisergat dietilamida pada gajah. Asam lisergat dietilamida atau yang biasa disebut dengan LSD adalah bahan kimia yang bersifat halusinogen. Pada tahun 1962, seorang psikiater di Oklahoma City School of Medicine menyuntikkan 297 mg LSD pada gajah remaja. Hanya dalam beberapa menit, gajah tersebut mulai goyah, tertekuk, menimbulkan suara yang keras, tergeletak di tanah, buang air besar, dan mengalami serangan epilepsi. Untuk menstabilkan kondisi gajah tersebut, peneliti menyuntikkan obat skizofrenia dalam dosis yang tinggi. 12.
Project Artichoke, and MK Ultra. Tujuan utama eksperimen ini adalah untuk mengambil informasi dengan menggunakan obat-obatan, hipnosis, mikroba patogen, isolasi panjang, dan hal keji lainnya yang tidak tercatat. Project Artichoke mulai aktif pada tahun 1951 yang dilakukan pada homoseksual, kelompok ras minoritas, dan tahanan militer. Di tahun 1953, percobaan ini berubah menjadi MK Ultra yang mulai menggunakan LSD pada subjek percobaan. 13. Persilangan kambing dan laba-laba. Eksperimen ini dilakukan oleh University of Wyoming pada tahun 2010. Tujuan utama dari persilangan kambing dan laba-laba adalah untuk mendapatkan jaring laba-laba dalam jumlah yang lebih besar. Jaring laba-laba dianggap sebagai zat alami yang kuat dan bisa digunakan sebagai alternatif bahan alami untuk berbagai macam kebutuhan. Eksperimen ini melahirkan anak kambing betina yang bisa menghasilkan jaring laba-laba pada susu kambing tersebut. Karena faktor genetik, hanya beberapa kambing saja yang mempunyai jaring laba-laba pada susu yang dihasilkan. Demikian deretan eksperimen paling kejam di dunia yang memberi catatan penting. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini. Sains tentunya sudah memberikan berbagai macam manfaat bagi dunia ini. Akan tetapi, ada beberapa percobaan gila yang pernah dilakukan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Semoga percobaan sains yang tidak etis dan keji tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.